Selamat sampai di minggu pertama dari perjalanan puasa kita. Wow, hari ke-7 saudara-saudara. Saya kasih applause, saya angkat topi buat semua saudara-saudara rekan seperjalanan puasa yang sudah menyelesaikan 7 hari dalam perjalanan puasa 3 minggu kita. 21 hari kita masih akan melakukan puasa kita, dan saya juga kaget tidak kebetulan bahwa hari ke-7 jatuh di hari Sabat ya saudara ya, di hari Sabtu ini saudara ya. Tapi buat sebagian orang mungkin sudah ada beberapa yang sudah mengalami titik jenuh, sudah mau menyerah pada hari ke-7 dan berkata, ya udah deh saya cukup 7 hari aja deh, saya nggak usah terusin. Atau ada beberapa yang berkata saya sudah 7 hari, jadi saya pikir saya kuat nggak kuat, saya cukup sampai di sini. Nah saudara dengar baik, sudah 7 hari kita lewati. Jangan kendorkan tekad kita. Ingat kenapa kita memulai puasa ini, saudara-saudara. Ingat kenapa Anda memulai perjalanan ini. Dengan kata lain saya mau bilang, jangan tukar kenikmatan makanan sesaat, kenikmatan minuman sesaat dengan goal rohani, dengan target rohani, dengan erangan dalam jiwa, dengan erangan dalam hati, dengan erangan dalam manusia rohanimu yang sudah berteriak untuk memulai perjalanan puasa ini. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan tukar apa yang sudah lama Anda rindukan dari Tuhan untuk mengalami terobosan dalam hidup rohani pribadi, untuk mengalami terobosan dalam beberapa perkara-perkara yang mengikat, yang membelenggu, yang sepertinya nggak terobos, dalam beberapa stronghold yang harusnya sudah dirobohkan. Jangan kendurkan tekadmu hanya karena sepiring makanan sesaat atau segelas minuman sejuk hari ini, saudara-saudara. Perjalanan kita tinggal 2 minggu lagi. Jangan tukar goal kita, jangan tukar terobosan kita, jangan tukar berkat rohani kita yang kita mau dapatkan dari Tuhan dengan semangkuk kacang merah. Saya teringat akan kisah Esau dengan Yakub, saudara-saudara. Esau anak sulung, dan sesuai prinsip Alkitab, anak sulung ada berkat kesulungan. Anak sulung ada berkat kesulungan. Sesuatu yang rohani, sesuatu yang baik, tetapi hanya demi kenikmatan sesaat. Esau memandang rendah hak kesulungan. Esau memandang rendah berkat rohani. Esau memandang rendah terobosan rohani demi kenikmatan saat ini. Kejadian 25 ayat 34 menulis begini, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Lalu Esau makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara-saudara, ada banyak orang, sudah terlalu banyak orang Kristen yang menukar perjalanan memikul salib, menukar perjalanan naik gunung kudus Tuhan, menukar pertumbuhan rohani dengan apa yang dunia bisa tawarkan, dengan kenikmatan sesaat, dengan kenyamanan sesaat, dengan tawaran-tawaran setan. Mari katakan tidak, sebab kita tidak sebodoh Esau. Esau menganggap rendah hak kesulungan itu, sehingga dia bisa tukar hak kesulungan, sesuatu berkat rohani, sesuatu yang mulia kelasnya, hanya demi sepiring makanan, hanya demi sekerat roti, hanya demi segelas air. Saudara-saudara, sayang sekali. Jangan tukar apa yang saudara sudah lama rindukan. Saya tahu, saya dengar, saya ngobrol, saya memahami, saya mengikuti perjalanan rohani sebagian besar saudara-saudara jemaat sekalian, dan saya bersama-sama saudara merindukan apa yang saudara rindukan terjadi di dalam hidup saudara. Sebuah kelepasan dari ikatan, sebuah terobosan dari pemblokiran, sebuah penghancuran dari stronghold yang masih tersisa dalam hidup kita, sebuah kepercayaan yang baru dalam berkat Tuhan, sebuah promosi dari Tuhan, sebuah urapan yang lebih, sebuah kepekaan rohani yang dipertajam, sebuah dampak yang lebih besar. Jangan tukar itu, saudara-saudara. Saya ngerti namanya sukar dan mau menyerah dan mau meninggalkan kesulitan untuk memikul salib dan visi Tuhan dengan sejenak kenyamanan sesaat. Saya ngerti, 10 tahun terakhir pengembalaan ini, saya ngerti, saudara-saudara. Ketika kita mulai dengan berapi-api, lantas mengalami kekecewaan, pengkhianatan, bahkan kematian visi, saudara, bahkan kematian visi. Dan saya harus menangis kembali di kaki Tuhan dan mengerang, apakah saya mau menukarkan
visi yang Tuhan kasih dan pencapaian visi itu dengan semangkuk kacang merah, dengan kenyamanan sesaat. No, saudara, saya menangis dan berkata, I'm gonna finish what I started. Saya akan selesaikan apa yang saya sudah mulai sama Tuhan. I'm looking forward to the finish line. Saya memandang jauh kepada garis finish, dan saya tidak akan tukar berkat rohani saya dengan apapun. Saudara-saudara, jangan. Saya tahu beberapa banyak saudara yang sudah menangis oleh karena tipu muslihat setan, oleh karena pergumulan, oleh karena semua hal yang tidak terjadi terobosan dalam hidup kita. Masakan kita mau menangis terus, saudara? Masakan kita mau menangis lagi? Masakan kita mau jatuh dalam kekalahan-kekalahan yang sama? Masakan kita mau mengalami penundaan-penundaan yang sama lagi dari Tuhan? No, enough, no more delays. Tidak ada lagi penundaan buat kita, tidak ada lagi penundaan buat saya, tidak ada lagi penundaan buat saudara, tidak ada lagi penundaan buat Living Bread Family, tidak ada lagi penundaan buat semua saudara-saudara yang mengikuti puasa ini yang di luar keluarga besar Living Bread. Tidak ada penundaan lagi. Enough is enough. Anda sudah terlalu lama menunda, Anda sudah terlalu lama menunggu. Saatnya Anda naik kelas, saatnya Anda maju lebih kuat, saatnya Anda menang dan melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup Anda, terutama dalam hidup rohani saudara. Sudah saatnya kita melihat kemenangan-kemenangan terjadi. Sudah terlalu lama Anda menangis. Jangan tukar, sebab kalau Anda tukar sekarang, bukannya tangisan berhenti, Anda akan menangis lagi. Kata Ibrani 12 ayat 17, sebab kita tahu, kata penulis surat Ibrani, bahwa kemudian ketika Esau hendak menerima berkat itu, ia ditolak, saudara. Bukan cuma ditolak bapaknya, tetapi ditolak Tuhan. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau tidak beroleh kesempatan lagi. Itu musimnya Esau. Itu musim di mana Esau harusnya menerima berkat kesulungan dari Tuhan lewat ayahnya. Tetapi he missed. Dia gagal menangkap kairos Tuhan. Dia lewat momentum Tuhan, lewat buat dia kesempatan Tuhan, lewat buat dia musim yang Tuhan kasih buat hidupnya, lewat dari dia. Saya tahu, saya yakin dan percaya bahwa di musim ini dalam perjalanan gereja kita bersama-sama, kenapa Tuhan menyuruh kita untuk merendahkan diri dan menyangkal daging, menyalibkan daging dan berpuasa sama-sama? Karena ini musimnya. Saudara mengalami terobosan yang sudah lama Anda nantikan. Sebab ini musimnya kita naik kelas. Sebab ini musimnya kita naik lebih tinggi sama Tuhan. Sebab ini musimnya kita lebih peka sama Tuhan. Sebab ini musimnya kita bisa dipercaya sama Tuhan oleh berkat dan kepercayaan yang lebih banyak. Jangan bertahan di lembah, saudara. Ayo naik ke gunung kudus tinggi. Sebab di atas gunung Tuhan, kata Alkitab, akan disediakan. Sebab dia Jehovah Jireh, dia Allah yang menyediakan. Dia Tuhan penyedia kita. He's the Lord our provider. Jangan tukar semua itu. Jangan tukar pemulihan yang kau nantikan dalam hidup rohanimu. Jangan tukar pemulihan yang kau nantikan dalam rumah tanggamu. Jangan tukar terobosan-terobosan yang kau nantikan secara rohani, secara finansial, secara karir, secara apapun yang kau sedang gumuli hari ini, hanya demi sepiring makanan. Dan kita mengakhiri puasa yang sudah kita lakukan selama 7 hari terakhir. Anda sudah kuat, sepertiga perjalanan sudah Anda lalui bersama Tuhan. Oh, come on, jangan menyerah. Jangan menangis dalam penyesalan seperti Esau. Itu sebabnya saya mau berkata, Esau tidak dapat kesempatan lagi. Tetapi puji Tuhan, haleluya. Kalau Anda baca terus ayat-ayat selanjutnya, kita bukan orang Yahudi, bukan orang Israel seperti Esau. Seperti umat Israel dipimpin Musa yang berhadapan dengan Allah yang turun di Sinai dengan gemuruh, dengan guntur halilintar. Tetapi kita berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena darah perjanjiannya telah memberikan kita akses dalam tata kasih karunia Allah, sehingga kita tidak akan ditolak ketika kita berdoa dan merendahkan diri dan menyesali segala niat kita yang jahat, segala kesalahan kita, segala momentum yang lewat, segala berkat-berkat yang tertunda, dan segala niat kita untuk mengakhiri puasa kita sebelum waktunya. Saudara-saudara,
Kejadian 27 ayat 34 berkata, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Kalau Anda baca terus Kejadian 27 ayat 34 dan seterusnya, dia tidak terima berkat dari Tuhan lewat bapaknya. Yang dia terima adalah kutuk, kesukaran. Tetapi puji Tuhan, haleluya, kita hidup di masa anugerah, kita hidup di masa kasih karunia. Oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan, untuk memperbaiki niat kita, untuk bangkit lagi sama Tuhan, dan berdoa, Bapa, berkatilah aku juga Tuhan, berkatilah aku juga Bapa. Jangan cuma Yakub, jangan cuma orang lain, jangan cuma orang-orang lain yang cuma bersaksi tentang terobosan dan kebaikan yang mereka alami bersama Tuhan. Aku juga Bapa, aku juga. Di masa perjanjian baru kita bisa minta dan kita bisa dapat kesempatan kedua. Sekalipun saya harus berkata bahwa seringkali kesempatan tidak datang dua kali, tetapi di masa anugerah, come on, jangan tunda lagi terobosanmu, jangan tunda lagi pewahyuan yang Tuhan mau siapkan buat kita, jangan tunda lagi promosi yang Tuhan mau siapkan buat kita, jangan tunda lagi terobosan yang Tuhan mau bukakan buat kita. Saat ini, musim ini, this is the season, this is the time for your breakthrough, this is the season for your promotion, this is the season for your glory, for your inheritance. Ini musim di mana engkau menerima terobosan, menerima warisan, menerima dampak yang lebih, kepercayaan yang lebih, berkat yang lebih dari Tuhan. Come on, minta sama Bapa. Puasa ini adalah kesempatan yang baik untuk kita merendahkan diri dan berkata, Bapa, aku tidak mau tukar berkat rohani, aku tidak mau tukar perkenananmu, aku tidak mau tukar pengurapanmu, aku tidak mau tukar hadiratmu, aku tidak mau tukar hatimu dengan sepiring makanan, dengan segelas minuman, atau dengan segala yang setan tawarkan. Aku tidak mau tukar. Saudara, jangan tukar, jangan tukar, jangan tukar. Itu sebabnya mari kita berdoa sama-sama. Saya mau doa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, kami menangis kalau selama ini daging kami membuat kami berputar-putar di padang gurun kehidupan, dan gagal untuk masuk ke tanah perjanjian, gagal untuk melihat pengenapan janji Tuhan dalam hidup kami, gagal untuk memasuki terobosan yang Tuhan sediakan, gagal untuk mengalami now, karena iman berkata now, iman berkata sekarang, tetapi kami selalu yang menunda sebab kami tidak align ourselves, kami tidak satu frekuensi dengan Tuhan, kami tidak memposisikan diri dengan Tuhan, kami terus jadi oposisinya Tuhan. Sebab itu kami mau reposisi diri kami supaya kami tidak lagi jadi oposisi Tuhan, melainkan berada di posisi tepat dalam kehendak Tuhan, sehingga semua kehendak dan rencana dan berkat yang Tuhan siapkan buat kami di musim ini tidak melewatkan kami lagi. Tuhan, kami mau anggap berharga semua yang rohani. Kami tidak mau tukar segala yang rohani dengan yang jasmani. Kami tidak mau tunda berkat rohani kami dengan kedagingan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan jemaatmu, kuatkan jemaatmu, kuatkan jemaatmu. Dalam nama Tuhan Yesus, biar tahun ini, biar musim ini, mereka mengalami great breakthrough dari Tuhan. In Jesus' mighty name, amen. Puji Tuhan, saudara. Besok kita ibadah sama-sama, sampai ketemu di gereja ya. God bless you.